Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaidan dengan NPM 2452011088 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama yaitu perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Contoh, perjanjian jual beli barang, perjanjian sewa rumah, dan perjanjian kerja. Yang selanjutnya adalah perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban memenuhi. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan selain dari undang-undang. Contoh, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga. Selanjutnya, wan prestasi. Wan prestasi adalah kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian oleh salah satu pihak. Bentuk wan prestasi: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum wan prestasi: dapat dituntut ganti rugi, dapat diminta pembatalan perjanjian, dapat dikenakan denda jika diperjanjikan, dan menanggung biaya perkara jika dibawa ke pengadilan. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dasar hukumnya, pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Contoh, merusak barang milik orang lain, menyebarkan fitnah, dan melanggar hak kekayaan intelektual. Overmah. Overmah atau force majeure adalah keadaan memaksa di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Syarat: terjadi di luar kesalahan debitur, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan menghalangi pelaksanaan kewajiban. Contoh, bencana alam, gempa, banjir, kebakaran, pandemi, perang atau kerusuhan besar. Akibatnya, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas wan prestasi. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Asas perjanjian adalah prinsip dasar dalam hukum perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 2. Asas konsensualisme, yaitu perjanjian sah sejak tercapai kesepakatan, tidak harus tertulis kecuali ditentukan undang-undang. 3. Asas itikat baik, perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur dan saling menghormati hak serta kewajiban. 4. Asas pacta sunt servanda, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 5. Asas kepribadian, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, bukan pihak ketiga. Lalu ada pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu ada kesepakatan tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan, yaitu para pihak dewasa dan cakap hukum, tidak di bawah umur, tidak di bawah pengampunan. 3. Suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjian jelas dan dapat ditentukan, barang, jasa, atau prestasi. 4. Suatu sebab yang halal, yaitu tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Catatan penting: jika syarat subjektif 1 dan 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif 3 dan 4 tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.